Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal kiram, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan segala rangkaian amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, tadarus, qiyamul lail, sholat tarawih, dan juga puasa. Meskipun kegiatan-kegiatan itu kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang masalah zakat. Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam, dan zakat ini merupakan sesuatu yang sangat penting, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan kita untuk mengambil zakat-zakat orang yang sudah wajib mengeluarkannya. Orang-orang yang kaya, para agniya, yang tentunya sudah memenuhi standar dalam mengeluarkan zakat. Karena tentu nanti kita akan membahas tentang masalah syarat-syarat seseorang itu wajib membayar zakat. Di antaranya ada yang haul, yaitu ukuran 1 tahun atau kepemilikan 1 tahun, dan juga nisab. Nisab yaitu standar minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat berasal dari kata zakka yuzakki. Artinya adalah membersihkan atau mensucikan. Sehingga ketika seseorang itu membayar zakat, mengeluarkan sebagian rizkinya, sebagian hartanya untuk diserahkan di jalan Allah dengan niat zakat, maka itu artinya mereka membersihkan dan mensucikan harta-harta mereka. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka zakat. Apa tujuannya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, supaya untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka. Maka ketika kita mengeluarkan zakat, maka itu artinya kita membersihkan harta kita, mensucikan harta kita yang sebelumnya tercampur dengan hak-hak orang lain, tercampur dengan haknya para mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun zakat ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu zakatul mal, yang kedua zakatul badan. Yang pertama adalah zakat mal, zakat harta. Maka ketika seseorang itu sudah memenuhi syarat-syarat yang kami sebutkan di awal tadi, di antaranya adalah haul, di antaranya adalah nisab. Ada harta itu yang tidak haul, tetapi hanya nisab saja. Satu contoh misalkan zakat pertanian, nah itu tidak nunggu 1 tahun, tidak. Tetapi hanya ketika sudah mencapai standar nisab, maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Berbeda dengan misalkan zakat perdagangan atau zakat tijarah. Di samping nisab, di situ juga ada hitungan minimal 1 tahun. Termasuk
zakat peternakan, zakat kambing, sapi, dan seterusnya, itu ada standar namanya haul, yaitu kepemilikan selama 1 tahun. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, pada saat kita mengeluarkan zakat mal ini, tentu tidak harus pada bulan suci Ramadan atau ketika kita memasuki bulan Syawal. Rata-rata saudara-saudara kita itu kalau mengeluarkan zakat mal itu banyak yang dikeluarkan pada bulan Ramadan atau mendekati hari raya Idul Fitri. Kalau memang hitungannya pas 1 tahunnya itu Ramadan, ya tidak masalah. Khawatirnya kalau hitungan setahunnya itu sebelum Ramadan, kemudian dia tidak mengeluarkan zakat, tapi masih nunggu bulan suci Ramadan atau nunggu Lebaran. Nah, ini yang masalah. Jadi misalkan harta itu hitungannya bulan Januari, anggap saja, maka sampai Januari tahun depan itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Nah, seperti saat ini umpamanya, nanti Idul Fitri bulan Mei umpamanya. Pada saat kita hitungannya haul itu bulan April, maka April harus dikeluarkan, nggak harus nunggu, bahkan nggak boleh nunggu bulan Mei. Misalkan Februari hitungannya, berarti Februari sudah harus dikeluarkan karena sudah minimal 1 tahun. Jangan sampai menunggu nantilah dibarengkan sama Idul Fitri saja. Oh, nggak boleh, harus dikeluarkan. Ini nisbat zakat-zakat yang menggunakan syarat haul. Satu contoh misalkan zakat tijarah atau zakat perdagangan. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah zakatul badan. Zakat badan. Tuh, kok badan kita perlu dizakati? Iya, badan kita perlu dizakati. Yang kita kenal dengan istilah zakatul fitri. Zakat fitri. Maka ketika kita wajib mengeluarkan zakat fitri, maka tentu kita semua membersihkan, mensucikan diri kita. Nah, tentunya bagi orang yang mampu dalam hal ini. Nah, kapan zakat fitri itu dibayar? Kalau zakat mal, tadi ada syarat-syaratnya, yakni diantaranya nisab dan haul. Bagaimana dengan zakat fitri? Kalau zakat fitri, maka dikeluarkan mulai tenggelamnya matahari pada tanggal 1. Ya, jadi mulai masuk tanggal 1. Artinya tanggal 30 Ramadan maksud saya. Jadi akhir Ramadan matahari tenggelam masuk tanggal 1. Nah, itulah mulai dikeluarkan zakatul fitri atau zakatnya badan kita. Akan tetapi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita boleh mentakjil atau takjil zakat, mendahulukan zakat kita. Ketika sudah masuk bulan suci Ramadan, maka kita boleh mentakjil zakat, tidak harus nunggu Lebaran. Bahkan termasuk himbauan dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Menteri Agama menghimbau kalau bisa zakatnya tidak usah nunggu Lebaran, dianjurkan untuk ditakjil. Kenapa? Tentu ini menghindari berkumpulnya orang, kerumunan orang, yang mana kita dianjurkan dalam kondisi seperti ini untuk social distancing. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang harus kita perhatikan bahwa zakat ini adalah suatu kewajiban, suatu identitas kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku orang yang beriman, kita mengaku orang yang tunduk atau taslim kepada aturan-aturan Allah, kepada perintah Allah, maka hendaknya kita laksanakan zakat yang diwajibkan atas kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun penyaluran zakat ini sebenarnya bisa langsung diserahkan
dari muzaki orang yang berzakat kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Akan tetapi ada pendapat juga yang menghimbau atau menyatakan bahwa kalau bisa zakat itu melalui amil, melalui lembaga atau melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Tentu ada plus minusnya. Kalau kita berbicara keutamaan, para ulama berpendapat, wah ada yang lebih utama langsung. Tetapi ada juga yang berpendapat lebih utama melalui badan amil zakat. Kenapa? Kalau kita melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat, ini mengantisipasi terjadinya trouble, tumpang tindih. Khawatirnya apa? Misalkan anggap saja ada seorang agniya, orang yang kaya, si A, dan kemudian ada si B, kemudian ada si C. Anggap saja C ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Ketika ada si C, ini kediaman atau tempat tinggalnya berdekatan dengan A dan B orang-orang kaya tadi itu, maka bisa jadi si C ini mendapatkan zakat dari keduanya. Sedangkan ada seorang yang mustahik lagi, yaitu anggap saja si D, yang dia agak jauh dari keduanya, maka dari A juga tidak dapat, dari B juga tidak dapat. Jadi di sisi lain ada yang dapat double, di sisi lain ada yang nggak dapat sama sekali. Nah, untuk mengantisipasi ini, maka bisa melalui lembaga amil zakat, badan amil zakat. Kenapa? Karena kalau melalui lembaga-lembaga ini akan terakomodir semua. Karena biasanya badan amil zakat atau lembaga amil zakat ini sudah mempunyai database mustahik, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat ini. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka yang afdal adalah melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Akan tetapi dalam kondisi seperti ini, tentu kita kondisional lah. Kalau memang di sekitar kita ya, ada orang yang kurang mampu, ya langsung saja disalurkan. Tapi kalau kita merasa kesulitan mendapatkan orang yang berhak, maka kita bisa berzakat melalui lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Ini saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, sekilas pembahasan kita tentang masalah zakat. Mari sama-sama kita tunaikan zakat kita, baik itu zakatul mal atau zakatul badan atau zakat fitri, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan harta kita, mensucikan harta kita, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan serta mensucikan diri kita setelah nanti kita digembleng oleh Allah dengan puasa 1 bulan penuh, kemudian kita tutup atau kita akhiri dengan membayar zakat. Maka insya Allah kita akan dibersihkan oleh Allah dosa-dosa kita sebagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga kita semua kelak dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.